I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas versi full dari volume 14. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalai loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke full videonya. Cerita dimulai. Scene pertama menampilkan benteng dari Legium campuran. Dan di sana ada Yuki, Kazarim, Laples, Tiar, dan Footman. Kemudian ada salah satu dari Big Three, yaitu Miranda. Sedangkan Vega saat ini sedang bergabung dengan Legium Warcraft. Yuki kaget setelah tahu Raja Iblis Rimuru memenangkan pertempuran tanpa korban jiwa di pihak mereka. Yuki pun saat itu nanya sama Laples, apakah dirinya udah berhasil bikin Rimuru percaya padanya. Laples pun berkata, meski dia masih diawasi, tapi sepertinya kelompok Rimuru mulai mempercayai dirinya. Karena buktinya, saat ini Laples diizinkan kembali dengan selamat. Dan gak lama, Miranda yang ada di sana pun berkata, dirinya telah meninggalkan kelompok Kalgurio karena perintah mundurnya ditolak. Min, kok Miranda bisa kabur? Itu karena hubungan antara Yuki dan Rimuru. Kalau seandainya nggak ada, udah pasti tuh anak bakal kena bantai Diablo. Bahkan mereka tuh masih nggak nyangka keberadaan tertinggi dari ras iblis yang dikenal dengan primordial mau menuruti Rimuru. Yuki pun juga mulai membahas tentang pengkhianatan Damrada padanya. Padahal Damrada adalah sosok yang sangat Yuki percayai. Dan udah dipastikan Damrada dan Kondo ada di pihak yang sama. Dan identitas asli dari Damrada ternyata adalah pemimpin dari Order of the Nerguard. Dan dia juga merupakan orang yang sebelumnya telah membunuh Gadra. Bahkan kemungkinan Damrada telah merasakan kebangkitan dari sosok Gadra. Namun meskipun begitu, pada dasarnya Damrada sama sekali nggak pernah menganggap Yuki ataupun Raja Iblis Rimuru sebagai musuhnya. Satu-satunya musuh di matanya adalah Gi Crimson. Berbeda dengan Tatsuya Kondo, semua orang yang menentang kekaisaran adalah musuh bagi Kondo. Miranda pun saat itu berkata, kalau begitu rencana kudeta akan sangat berbahaya. Namun Yuki berkata, jika kita ingin bertahan hidup, kita harus terus melakukan kudeta. Apakah aku benar Damrada? Dan tiba-tiba Damrada pun datang ke ruangan itu. Dia berkata, itu benar bos Yuki. Laples saat itu langsung ingin menyerang Damrada. Namun Damrada berkata, berhentilah, ruangan ini sudah dikepung pasukanku. Yuki pun langsung bertanya apa tujuan Damrada. Damrada berkata, sepertinya Yuki salah paham padanya. Karena Damrada ingin menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Yuki pun saat itu tersenyum dan terus berpikir. Damrada pun berkata, dirinya sangat ingin kudeta dari Yuki berhasil. Ternyata alasan Damrada membunuh Gadra sebelumnya karena dia yakin Gadra pasti bisa melarikan diri. Dan supaya Gadra nggak mati di tangan Tatsuya Kondo, Yuki pun langsung bertanya, jadi itu artinya Damrada selama ini nggak bersumpah setia kepada Kaisar Rudra. Namun ternyata nggak begitu. Damrada telah bersumpah setia, tapi Damrada masih setia kepada Yuki. Yuki yang mendengar ini pun sangat bingung. Apa sebenarnya maksud penjelasan dari Damrada? Sampai pada akhirnya Damrada pun berkata, dirinya dan Yuki memang harus mengalahkan yang mulia Kaisar Rudra. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kaisar Rudra. Dan hal terbaik saat ini, Damrada akan mendukung Yuki mendominasi kekaisaran. Namun Yuki bertanya, kenapa Damrada membiarkan Clement terbunuh? Damrada saat itu hanya berkata,
dia tuh nggak ada kaitannya dengan Clayman. Dan dia juga beneran gak nyangka kalau Tatsuya Kondo telah mengorbankan Clayman. Yuki pun langsung meminta info lebih mengenai Tatsuya Kondo. Namun, Damrada nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Yuki pun tersenyum dan berkata, ada kebohongan dalam kata-katamu. Kau pasti selama ini telah bersumpah setia kepada Kaisar Rudra sebelum kau bersumpah setia kepadaku. Damrada pun saat itu tertawa karena itu memang benar. Dan begitulah endingnya Damrada ternyata masih di pihak Yuki. Di sisi lain, setelah Rimuru menghidupkan 700.000 pasukan yang mati, mereka pun sangat berterima kasih. Dan pesta besar telah dimulai. Untuk tamu lain, ada Albus Bobio dan beberapa pasukan dari Frey. Dan ada juga beberapa orang dari Dwargon. Dan di sini Rimuru pun juga mulai berniat melakukan pertemuan dengan Yuki. Oh iya, di pertemuan kali ini juga diikuti oleh 10 penguasa labirin. Dan pertemuan dimulai. Suna pun langsung memulai pidatonya. Alasan kenapa bukan Diablo atau Sion? Karena kalau mereka yang memulai pidato, isi pidatonya udah pasti cuma muji-muji Rimuru. Ternyata Rimuru tuh ingin membangkitkan beberapa orang menjadi True Demon Lord dengan memberikan 100.000 jiwa. Dan saat ini ada 12 orang yang telah memenuhi syarat evolusi. Mereka adalah Rangga Benimaru Sion, Gabir Gel Diablo, Testarossa Ultima Carrera, Kumara Zegion, dan Adalman. Rimuru pun sangat heran kenapa Adalman juga termasuk. Padahal dirinya sama sekali nggak pernah menamai Adalman. Dan saat itulah Raphael pun berkata, kepercayaan Adalman kepada Rimuru telah melebihi apapun. Makanya koneksi jiwa telah terbentuk. Jumlah jiwa yang Rimuru miliki saat ini ada sekitar 1 juta jiwa. Padahal harusnya ini berkurang karena Rimuru telah membangkitkan 700.000 pasukan. Namun karena dalam pasukan kekaisaran ada banyak manusia yang telah berevolusi, mereka tuh punya energi yang jauh lebih besar dari jiwa normal. Bahkan beberapa orang punya energi yang setara dengan puluhan ribu jiwa. Makanya untuk beberapa orang jiwanya itu bisa dipecah menjadi 10.000 jiwa. Dan karena itulah saat ini Rimuru punya 1 juta jiwa. Dan singkat cerita, yang pertama dipanggil adalah Benimaru. Karena sebagai jenderal besar, Benimaru sangat baik dalam memimpin seluruh pasukan. Tapi sebenarnya Benimaru tuh kesal banget. Testarossa Ultima dan Carrera punya kekuatan yang mengerikan. Tapi ya udahlah, kita balik lagi. Dan setelah Benimaru berlutut, Rimuru pun berkata, "Oi Benimaru, aku akan memberimu hadiah. Aku telah mendapat banyak jiwa dari perang kali ini. Dan karena itu, aku akan membangkitkan beberapa dari kalian." Benimaru pun kaget. Dia tuh nggak pernah tahu sesuatu tentang kebangkitan mereka bisa dilakukan oleh tuannya. Dan di antara 12 orang, Rimuru hanya akan membangkitkan 9 orang. Dan selama evolusi mereka, Testarossa Ultima dan Carrera akan berjaga-jaga sampai evolusi yang lain selesai. Namun, saat pemberian jiwa, tingkat pertumbuhan tidak diketahui. Bahkan, ada kemungkinan mereka bisa mengamuk. Namun, Rimuru sangat yakin Benimaru dan yang lain gak mungkin mengkhianati dirinya. Dan pemberian jiwa pun dimulai. Rimuru berkata, "Benimaru, kinerjamu saat pertempuran sangat mengagumkan. Jadi mulai hari ini kau bisa menyebut dirimu sebagai Player Lord." Meski Benimaru dan yang lain akan jadi True Demon Lord, tapi mereka tuh nggak diizinkan mengaku sebagai Raja Iblis. Namun tiba-tiba 100.000 jiwa gagal diberi pada Benimaru. Ternyata Benimaru masih punya keraguan karena setelah berevolusi dia tuh nggak bakal bisa punya keturunan karena mereka sudah tak terikat umur lagi. Sedangkan Benimaru masih punya keinginan memiliki keturunan. Rimuru pun berkata, "Kalau begitu kau kuizinkan menikah. Pilihlah siapa yang akan menjadi istrimu."
Dan saat itulah Momiji dan Albis berdiri. Momiji berkata, "Yang mulia Rimuru, bolehkah saya berbicara?" Albis berkata, "Begitu juga diriku. Aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan kepada yang mulia." Dan saat itu Momiji pun meminta izin menikah dengan Benimaru. Hakuro bahkan ikut memohon. Dan tiba-tiba Albis berkata, "Yang mulia Rimuru, saya Albis juga ingin menjadi istri kedua Tuan Benimaru." Mendengar hal ini, Rimuru pun kaget dan berkata, Mereka pun memohon dengan wajah bahagia. Namun sayangnya, menurut aturan Federasi Jura Tempest, poligami hanya diizinkan kepada para korban perang. Nah, misalnya ketika sang pria mati dalam perang. Dan kejadiannya itu sebelum mereka punya anak. Sang istri diizinkan menikah sekali lagi untuk meninggalkan keturunannya di dunia. Tapi jika kasusnya nggak begitu, poligami nggak boleh dilakukan di kota Rimuru. Namun Albis berkata, "Yang mulia Rimuru, saya tahu aturan itu. Dan sebenarnya saya baru aja menikah. Namun sayangnya suamiku telah mati dalam pertempuran. Jadi aku memenuhi syarat menjadi istri kedua Benimaru." Mendengar hal ini, semuanya pun sangat kaget. Rimuru pun bertanya, siapa suami Albis sebelumnya? Dan ternyata itu adalah Pobio. Rimuru dan Benimaru pun heran karena Pobio masih hidup. Dan setelah dipanggil Rimuru, Pobio berkata, "Saya benar-benar minta maaf yang mulia Rimuru. Albisku memang telah menikahi diriku." Nah, jadi ceritanya Albis dan Pobio telah bertarung di dalam labirin dan Pobio terbunuh di sana. Sebagai imbalan dari kemenangan Albis, Pobio pun dianggap menjadi suaminya sebelum dia terbunuh. Dan setelah penjelasan itu, Pobio pun seperti mau menangis. Akhirnya Om Pobio bergabung dengan Sad Boys sejati. Dan karena itulah Benimaru pun saat ini diizinkan memiliki dua istri. Benimaru berkata, "Wahai Momiji dan Albis, aku tidak bisa selalu berada di sisimu karena aku adalah pengawal Tuan Rimuru." Namun Momiji berkata dirinya nggak keberatan. Bahkan setelah membesarkan anak-anak, Momiji akan berusaha berevolusi sendiri. Dan Albis juga sependapat. Mendengar itu, Benimaru berkata, "Yang mulia Rimuru, saya ingin menikahi mereka berdua. Bisakah Tuan memberikan izin kepada saya?" Rimuru pun berkata, "Izin kuberikan. Atas namaku Raja Iblis Rimuru, aku mengakui jiwa Benimaru, Momiji dan Albis mulai terikat sekarang. Dan ikatan jiwa pun mulai terhubung." Benimaru pun saat itu juga resmi punya dua istri. Dan setelah Benimaru, sekarang giliran Gobta, Gel, dan Gabir. Rimuru pun berkata, Gobta nggak akan mendapat hadiah, tapi Rimuru akan memberikan Gobta hak khusus, yaitu saat bersama Rimuru, Gobta diizinkan berbicara dengan nada santai seperti biasanya. Mendengar ini, seluruh orang dalam ruangan berteriak. Semuanya iri kepada Gobta. Bahkan Sion dan Suna sampai melihat seram ke arah Gobta. Selanjutnya adalah Gel. Rimuru berkata, "Gel, mulai hari ini kau akan menyebut dirimu sebagai Barrier Lord." Gel berkata, "Saya Gel berjanji tidak akan pernah merendahkan nama Barrier Lord." Dan 100.000 jiwa langsung diberikan. Namun sebelum itu, Gel sempat merendahkan dirinya. Dia berkata, "Saya sangat senang tuanku, tapi saya ingin tuanku memberikannya kepada Nona Carrera aja." Rimuru pun berkata, dirinya nggak akan mengevolusikan Carrera sekarang. Rimuru menyadari Gel masih menyimpan rasa bersalah sejak kasus yang dulu. Tapi Rimuru berkata, itu bukan kesalahan mereka. Karena itu, Rimuru juga mempercayai Gel saat ini. Dan jika itu Gel, gunakanlah kekuatan barunya ini untuk melindungi semua orang. Mendengar itu, Gel pun terharu dan menerima 100.000 jiwa. Dan selanjutnya adalah sosok Gabir. Rimuru pun langsung menghubungkan komunikasi pikiran
dan memarahi kecerobohan Gabir di medan perang sebelumnya. Rimuru juga minta Gabir banyak berlatih dengan Ultima. Dan setelah itu, Rimuru berkata, "Oi Gabir, bangkitlah sebagai Dragon Lord." Dan saat itu juga, Rimuru memberi 100.000 jiwa. Dan seketika, sisik hitam ungunya berubah menjadi coklat muda. Energi magis terbakar memenuhi tubuh Gabir. Namun Gabir mampu menekannya dan mempertahankan kesadarannya. Gabir pun berkata, "Kekuatannya sangat luar biasa. Terima kasih banyak Tuan Rimuru. Mulai sekarang, aku akan menyebut diriku sebagai Dragon Lord dan akan terus menggunakan kekuatan ini untuk tuanku Rimuru dan negara ini." Dan saat itu juga, tanduk mulai tumbuh di dahi Gabir. Karena itu juga, semua bawahan Gabir juga ikut menerima berkah evolusi. Gak cuma mereka, bahkan Sokka dan yang lainnya juga terpengaruh. Dan saat ini, evolusi Gabir juga telah selesai. Selanjutnya adalah Rangga, Hakuro, Testarossa, Ultima, dan Carrera. Mereka pun berlutut di hadapan Rimuru. Rimuru pun ngucapin terima kasih atas kinerja Rangga di medan perang. Rangga pun sangat senang. Bahkan Rimuru memberi gelar Star Lord kepada Rangga dan memberi 100.000 jiwa. Dan setelah itu, Rangga pun kembali ke bayangan Rimuru sambil menunggu evolusinya selesai. Dan kemudian Hakuro. Rimuru juga mengucapkan terima kasih atas kinerja Hakuro. Pada awalnya, Hakuro tuh menolak diberi hadiah karena dia tuh udah seneng banget Rimuru mau nurutin keinginannya sebelumnya untuk menikahkan putrinya Momiji kepada Benimaru. Namun akhirnya dia pun mau menerima hadiah Rimuru yang merupakan pedang spesial yang diciptakan Kurobe. Selanjutnya Testarossa, Ultima, dan Carrera. Nah, untuk mereka gak akan dievolusikan sekarang karena Rimuru tuh mau mengevolusikan Diablo dahulu. Lagian jiwa yang ada nggak cukup untuk mengevolusikan semuanya. Ditambah Carrera tuh punya energi di atas Diablo. Jadi Rimuru tuh nggak mau membahayakan negaranya jika seandainya Carrera lepas kendali. Karena Rimuru juga menyadari Gravity Collapse dari Carrera sangat berbahaya. Saat itulah Rimuru pun berkata, "Testarossa, Ultima, dan Carrera, kalian bertiga telah mengumpulkan banyak jiwa. Tapi kali ini aku tidak akan mengevolusikan kalian. Jadi apakah ada dari kalian yang tidak suka dengan keputusanku saat ini?" Mendengar ini, Testarossa, Ultima, dan Carrera berkata, "Kami gak mungkin memikirkan hal kasar seperti itu tuanku. Bahkan itu tuh gak cukup untuk membalas semua kebaikan darimu. Kau bahkan telah memberi kami tubuh dan nama. Dan itu juga udah sangat membuat kami bahagia." Rimuru pun saat itu berkata, "Aku senang mendengarnya." Dan mulai sekarang, Rimuru pun memasukkan mereka ke bagian dalam pelindung Rimuru dan memberi ketiganya gelar Killer Lord, Pain Lord, dan Menace Lord. Testarossa, Ultima, dan Carrera pun sangat bahagia. Selanjutnya Gozu dan Mezu. Mereka pun diberi hadiah satu set peralatan baru. Kemudian Gadra, dia pun kini telah resmi ditunjuk sebagai penjaga lantai tingkat 60 dan Golem Guardian pun telah diserahkan kepada Gadra mulai saat ini. Dan gak lama dipanggillah Kumara. Rimuru pun memberikan gelar Chimeric Lord kepada Kumara karena Rimuru tuh kagum pada pertempuran Kumara yang sangat mengesankan. Dan saat ini Kumara telah menjadi tuan dari 8 binatang iblis dan semuanya setara dengan kekuatan tingkat bencana. Rimuru pun langsung memberikan 100.000 jiwa kepada Kumara. Dan saat itu juga 8 ekor Kumara kini telah berubah menjadi 9 ekor. Kumara pun kini telah berubah menjadi semakin cantik lagi. Jumlah energi sihirnya juga telah meningkat, bahkan telah melampaui Gabir yang telah dievolusikan tadi. Dan setelah pemberian jiwa kepada Kumara, Rimuru pun meminta Kumara untuk beristirahat dan kembali ke lantainya. Selanjutnya adalah Zegion dan Apito. Mereka pun saat ini berlutut di hadapan Rimuru. Dan dimulai dari Apito. Rimuru pun berkata, "Oi Apito, pertarunganmu melawan Minut sangat luar biasa.
kau bisa bangga pada dirimu. Sebenarnya, sejak awal Rimuru Tungga terlalu mengharapkan kekuatan Apito, karena Rimuru pada dasarnya hanya ingin madu berkualitas dari para lebah. Namun, Apito kini telah tumbuh sangat baik dan menjadi salah satu dari 10 dewa labirin dengan gelar Bukwin. Namun, Apito berkata, "Saya bahkan kehilangan semua rekanku dan benar-benar telah kalah. Jadi, saya yakin tidak memenuhi syarat untuk diberi hadiah." Namun Apito pun memohon agar tuannya memberikan dirinya jiwa pasukannya yang telah tiada. Rimuru pun setuju. Memang Apito Tungga memenuhi syarat evolusi, tapi Rimuru yakin berkah evolusi Apito bisa datang dari evolusi Zegion. Dan karena itu, sekarang bagian dari Zegion. Zegion kini telah merupakan yang terkuat di antara semua penjaga labirin selain Veldora. Bahkan merupakan individu dengan perkembangan yang paling cepat. Dan selama ada Zegion, Rimuru yakin labirin gak bakal bisa ditembus dengan mudah. Jumlah mana Zegion ini juga telah menyaingi Benimaru. Dan setelah dilatih Veldora, Zegion juga telah menguasai teknik bertarung yang Veldora dapat dari manga. Rimuru pun menyadari Zegion juga udah lebih dari sekedar Demon Lord biasa. Bahkan Rimuru merasa sebagai true Demon Lord, Rimuru mungkin bisa kalah dari Zegion jika Zegion nantinya dievolusikan. Ya walau sebenarnya nggak begitu, Rimuru tuh cuma nggak pandai menilai kekuatannya sendiri. Rimuru pun berkata, "Kau benar-benar telah melebihi perkiraanku Zegion. Bahkan aku tidak menyangka kau bisa jadi sehebat ini." Namun Zegion berkata, "Semua ini karena latihan dari yang mulia Rimuru." Dalam hati, Rimuru berkata, bukannya yang melatihmu adalah Veldora? Kasihan si naga wibu." Namun faktanya, memang Raphael juga telah membantu Zegion berkembang dari dalam. Jadi ada kemungkinan Zegion tuh salah mengira Raphael itu Rimuru. Rimuru pun memuji Zegion dan memberi Zegion gelar Miss Lord. Zegion pun saat itu sangat senang dan sedikit nostalgia pada awal pertama kali Rimuru nyelamatin Zegion. Itu tuh cuma untuk melindungi spesies langka di hutan besar Jura. Tapi pertumbuhan Zegion sangat mengerikan. Bahkan Zegion terus hidup dalam aura magis tinggi Veldora di dalam labirin. Rimuru pun langsung memberikan 100.000 jiwa kepada Zegion. Dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Cahaya bersinar. Zegion pun telah berevolusi menjadi makhluk yang sangat luar biasa. Dan tubuh Zegion saat ini mulai menjadi semakin keras. Bahkan ini telah menyaingi tingkat mitos. Dan seperti dugaan Rimuru, berkah itu sampai pada Apito. Karena Apito ternyata dianggap sebagai kerabat saudaranya. Dan saat itu juga, jiwa serangga langsung dipindahkan ke Apito. Dan Apito pun berevolusi. Dan setelah itu, Rimuru pun minta Zegion dan Apito kembali ke labirin untuk menyelesaikan evolusi mereka. Oh iya, saat menerima berkah dari Zegion, Apito tuh menggunakan jiwa rekannya untuk menyimpan energi sihir besar di dalam tubuhnya. Dan karena itu, kemampuan baru pun tercipta. Itu adalah skill unik Queen of Worship. Itu adalah kekuatan untuk menciptakan penyihir serangga dan bisa melahap ekologi serangga untuk menciptakan pionnya sendiri. Dan di masa depan, pasukan baru akan terbentuk bernama Ordo Serangga, atau bisa juga disebut dengan Legium Serangga, dengan Apito sebagai ratu sejatinya. Dan untuk Zegion, berkat evolusinya, skillnya kini menjadi semakin banyak. Ada skill Quit Cult yang mirip dengan punya Apito, tapi bedanya Zegion ada di level yang berbeda dan telah memperoleh skill ultimate Mephisto King of Illusion. Kemampuan ini tuh terlalu mengerikan dan akan membuat Zegion sebagai raja labirin yang tak tertandingi. Selanjutnya adalah Adalman, Albert dan naga kematian, atau yang biasa dikenal dengan naga necromancer. Cara bertarung tim mereka memang sangat mengesankan.
Namun, Albert ternyata cukup sedih karena dia telah kalah dalam adu pedang. Rimuru pun berkata, "Albert, kau telah bertarung sangat baik. Dan Adalman, semua keajaiban yang telah aku berikan padamu dan semangatmu akan aku pelajari." Adalman pun saat itu berkata, "Pujian itu terlalu berlebihan untukku, tuanku. Seorang sepertiku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keagungan darimu." Namun Rimuru berkata, dirinya akan memberikan Adalman kekuatan yang lebih besar. Adalman pun berkata, "Terima kasih banyak dewaku, untukmu aku rela mati. Namun tuanku, saya telah mengecewakan dirimu dengan kalah di dalam labirin." Namun Rimuru tetap memberikan Adalman 100.000 jiwa sambil berkata, "Di masa depan, kau hanya perlu memenuhi harapanku dan mematuhi diriku. Aku percaya padamu dan mulai hari ini kau akan dikenal sebagai Gehenna Lord." Dan saat itu juga kekuatan Adalman pun mulai semakin meningkat. Gak cuma Adalman, Albert dan naga kematian ternyata juga telah diberkahi. Albert pun kemudian diberikan pedang baru dan armor mitos yang dirampas dari Komandan Kalgurio. Albert pun saat itu telah berevolusi menjadi Paladin of the Dead yang memiliki umur tanpa batas. Bahkan ilmu pedang Albert kini mampu menyaingi Hakuro. Rimuru pun berkata, "Untukmu Albert, keterampilan pedangmu memang sangat luar biasa. Jadi aku memutuskan untuk menghadiahkan ini padamu. Teruslah berkembang dan bantu Adalman dengan baik." Albert saat itu gemetar dan merasa pemberian Rimuru itu terlalu berharga jika dikasih kepada dirinya. Namun menurut Raphael, memberikannya kepada Albert adalah pilihan terbaik. Makanya Rimuru tuh nggak jadi ngasih ke yang lain. Dan untuk naga kematian, Rimuru tuh berencana memberikannya sebuah nama. Namun Raphael berkata, karena Adalman dan Necromancer kini telah terikat, makanya menamainya akan dibayar dengan beberapa jiwa dan jumlah jiwa yang diperlukan sebanyak 5.000. Dan setelah kata-kata Raphael, 5.000 jiwa pun diubah menjadi energi menggunakan King of Gluttony. Rimuru pun berkata, "Aku juga akan memberikanmu hadiah mulai hari ini. Kau bernama Wenti, sang Gehennic Dragon King." Pemberian jiwa pun dilakukan dan tiba-tiba naga kematian berubah menjadi cewek yang sangat cantik. Wenti pun saat itu sangat bahagia. Dan selanjutnya Rimuru ternyata juga memberikan nama pada 4 Dragon King. Dan sisanya tinggal Sion dan Diablo. Rimuru pun berkata, "Sion, mulai sekarang kau akan dikenal sebagai Warlord." Rimuru pun memberikan 100.000 jiwa kepada Sion. Dan tiba-tiba gak terjadi apapun. Sepertinya evolusi Sion telah berjalan sangat lambat. Namun pasukan Sion Yomi Gaeri telah berevolusi menjadi sesuatu yang sangat unik. Mereka pun telah berubah menjadi seperti makhluk spiritual. Tapi bedanya mereka masih punya tubuh fisik. Bahkan beberapa orang telah memperoleh skill khusus, sistem penguat tubuh dari kekuatan ilahi. Dan yang terakhir adalah Mamang Diablo. Diablo pun saat itu tersenyum karena dia tuh ternyata udah lama menunggu gilirannya. Dan di sini Rimuru pun mulai merasakan firasat buruk yang lebih mengerikan dari Zegion. Ditambah Diablo akan jadi iblis yang tak tertandingi. Bahkan Rimuru jadi yakin Diablo akan menjadi yang terkuat di antara semua bawahannya. Gak cuma itu, Rimuru juga merasa Diablo adalah sosok yang paling mendekati Rimuru dari segi kekuatan. Bahkan dari pengalaman bertarung, Diablo jauh lebih berpengalaman dari Rimuru. Makanya Rimuru tuh ngerasa Diablo pasti akan jadi lebih kuat dari dirinya. Ya walau faktanya nggak begitu. Seperti yang gua bilang, Rimuru tuh terlalu merendahkan dirinya. Namun meski Rimuru nggak suka bandingin bawahannya, tapi Rimuru juga tahu sekuat apapun Zegion, Diablo masih terlihat lebih unggul.
Dengan kata lain, bahkan dalam kondisi saat ini, Diablo adalah yang terkuat dari semua bawahannya yang telah berevolusi, meski Diablo belum berevolusi. Dan pendapat Rimuru ini memang cukup ngagetin. Gak cuma itu, bahkan menurut Rimuru, jika seandainya saat ini Diablo menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, meski belum berevolusi, gak akan ada satupun dari mereka yang bisa menghentikan Diablo. Bahkan kalau seandainya Rimuru turun tangan, itu akan jadi pertarungan yang sangat sulit untuk diprediksi. Tapi Mimin sih tetap yakin ya Rimuru bakal tetap menang. Karena di next volume 2, Nislam bahkan bisa ngalahin 2 True Dragon. Bahkan bisa nelan Mikael yang energinya 10 kali lipat dari Rimuru. Dan penobatan Diablo, Rimuru pun berkata, "Aku memberimu gelar Demon Lord, yang berarti penguasa iblis. Jadi tolong perintahkan pasukan iblismu agar patuh padaku dan menjadi senjata pembunuhku di masa depan." Diablo pun tersenyum dan berkata, "Gufuhu, serahkan itu padaku Tuan Rimuru." Dan 100.000 jiwa pun diberikan. Dan tiba-tiba evolusi Diablo tampaknya telah berakhir dalam beberapa detik. Semua energi mengerikan langsung dikendalikan dengan sempurna tanpa cacat sedikit pun. Diablo pun saat ini telah berevolusi menjadi salah satu makhluk terkuat di dunia. Bahkan jika harus bertarung dengan True Dragon, Diablo mampu sebanding. Meski jumlah energinya hanya mirip dengan Rimuru. Rimuru pun saat itu berkata, "Evolusi yang sangat luar biasa Diablo." Diablo pun berkata, "Pujian itu sangat membuat saya bahagia tuanku." Rimuru pun saat itu senang karena Diablo tetap Diablo. Dan semua evolusi pun telah selesai. Diablo pun kini telah menjadi satu-satunya sosok yang evolusinya langsung sempurna tanpa menunggu penyempurnaan. Diablo pun kini juga punya skill baru. Dan Diablo punya keinginan untuk menunjukkan semua kekuatannya di hadapan Gi Crimson. Jadi Diablo tuh mau pamer karena hanya dalam beberapa saat Diablo bisa berkembang sejauh ini. Sedangkan Gi bahkan perlu waktu yang sangat lama. Dan setelah evolusi Diablo, Venom dan 100 iblis bawahannya juga menerima berkah evolusi. Venom pun telah berevolusi menjadi setingkat Raja Iblis. Dan akhirnya semua ritual evolusi pun telah selesai. Mereka pun mulai mengadakan pesta perayaan. Dan karena ulah Rimuru, banyak True Demon Lord terlahir dan semuanya adalah bawahan Rimuru. Entah bakal jadi apa jika seandainya info ini tersebar ke seluruh dunia. Tapi Rimuru berkata mereka nggak boleh mengaku sebagai Raja Iblis. Dan aturan ini sangat mutlak. Dan setelah kejadian ini, nama Rimuru pun kini telah dikenal sebagai Ruler Demon Lord of the Monster Rimuru. Rimuru pun langsung ngucapin terima kasih kepada Veldora dan Ramirez. Rimuru pun memberikan Veldora pakaian sebagai hadiah. Veldora pun merasa sangat senang dengan pemberian Rimuru. Dan untuk Ramirez, penamaan 4 Dragon King juga udah dianggap sebagai hadiah. Ya meski pada dasarnya 4 Dragon King ini merupakan penjaga labirin. Nah, naga api diberi nama Zephyros dengan julukan Firehill Dragon King. Naga es diberi nama Boreas dengan julukan Ashhill Dragon King. Naga angin diberi nama Notos dengan julukan Lightning Dragon King. Lahmin, naga angin kok julukannya Petir. Alasannya karena Notos ini memang bisa mengendalikan elemen angin dan petir. Dan yang terakhir, naga bumi bernama Euro dengan julukan Tremor Dragon King. Dan keempat nama ini Rimuru ambil dari dewa mitologi Yunani. Dan saat ini koneksi jiwa antara Ramirez dan 4 Dragon King telah terbentuk. Mereka bahkan punya bentuk humanoid sendiri. Tapi sayangnya bentuknya itu nggak sempurna karena beberapa ciri khas naganya masih terlihat sangat jelas. Dan berikut adalah bentuk humanoid mereka. Zephyros berubah menjadi cewek cantik rambut merah dengan kulit coklat. Boreas menjadi seorang pria yang terlihat sangat elegan dan baik.
Notos berubah menjadi loli lucu dengan gabungan gigi hiu dan gigi harimau. Sedangkan Euro menjadi laki-laki berotot dengan tubuh yang ditutupi sisik naga. Melihat pengalaman mereka yang masih kurang, nantinya sambil melatih Zegion, Veldora pun akan membimbing mereka juga di dalam labirin. Di sisi lain, 3 hari pun telah berlalu setelah kebangkitan pasukan Kalgurio. Meski mereka tuh cuma tawanan perang, mereka tuh nggak mengeluh karena telah diizinkan hidup kembali. Bahkan, Adelman yang telah mengawasi mereka tetap memperlakukan mereka dengan sangat baik. Dan saat itu, pasukan besar itu telah mutusin percaya kepada Raja Iblis Rimuru. Kalgurio pun udah minta maaf pada pasukannya. Namun, Krishna berkata, itu adalah kesalahan kita semua. Tindakan bodoh kita telah membuat para penguasa sangat marah. Untungnya, Dewa Rimuru punya hati yang sangat mulia. Oh iya, Kalgurio dan semua pasukannya udah nganggap Rimuru sebagai sosok dewa. Dan mereka akan melakukan yang terbaik sebagai ucapan terima kasih atas kehidupan kedua dari Rimuru. Bahkan, Minute sendiri menyadari tindakan mereka itu memang sudah sangat terlalu kejam. Di sisi lain, sebagai anggota satu digit, Bonnie pun berkata, Kaisar Rudra udah tahu semua. Bahkan, kekalahan mereka sebenarnya telah diprediksi oleh Rudra. Itu artinya, Rudra memang mau mengorbankan mereka. Bonnie pun ngungkapin rahasia kekaisaran bahwa Felgreen ternyata ada di sana. Dan tujuan penyerangan kali ini bukan untuk bunuh diri semata, tapi Rudra mau mengorbankan banyak orang untuk membangkitkan kekuatan besar di pihaknya, seperti Kalgurio yang telah berevolusi sebelumnya. Namun sayangnya hasilnya nggak sesuai keinginan dari Rudra. Di sisi lain, setelah ngucapin terima kasih pada Veldora dan Ramirez, Rimuru pun kembali ke dalam labirin, tepatnya di lantai Adalman. Rimuru pun saat itu ditemani oleh Sion dan Diablo. Dan karena saat ini Diablo telah mendapat skill ultimate, dia pun ingin segera mengujinya dengan Gi Crimson. Astaga, mamang Diablo terlalu GG. Di sini Rimuru pun berkata, bahkan tanpa dievolusikan Rimuru, Diablo pasti bisa mendapat skill ultimate-nya sendiri. Namun bagi Diablo, semua ini karena tuannya, dan semua perkembangannya juga karena Rimuru. Oke, balik lagi. Rimuru, Sion, dan Diablo pun akhirnya sampai di lantai Adalman. Dan saat itu, Kalgurio pun langsung dipanggil. Semua pasukan yang ada di sana pun langsung memberikan hormat kepada Rimuru. Rimuru nggak nyangka pasukan musuh mau patuh padanya, dan semuanya berlutut. Rimuru pun kemudian tersenyum dan berkata, kalian jangan takut, aku hanya mau berbicara tentang rencana kalian di masa depan. Dan saat itulah Kalgurio pun berkata, wahai yang mulia Rimuru, izinkan kami tinggal di sini dan menjadi bagian dari pasukanmu. Mendengar ini, dalam hati Rimuru berkata, Dan setelah pembicaraan yang sangat panjang, Rimuru pun berniat membahas ini nanti. Karena jika seandainya 700.000 orang langsung mengikuti Rimuru semua, itu tuh bisa mempersulit persediaan makanan. Namun, semua orang pun setuju untuk bekerja dan mencari makanan mereka sendiri. Karena itu Rimuru pun memberikan mereka izin tinggal di Tempest. Dan saat itu Rimuru pun memberi pekerjaan pertama dengan memperbaiki kota Rimuru yang telah rusak. Kalgurio pun berkata, sesuai keinginanmu yang mulia. Dan setelah itu Rimuru pun langsung memilih beberapa orang untuk mengumpulkan informasi. Rimuru juga udah bilang ke Ruminas kemungkinan kekaisaran juga akan menyerang ke sana. Dan diketahui ada 60.000 orang dari Legium Warcraft yang dipimpin oleh orang yang bernama Gladim dengan Mayor Jenderal Samuel sebagai pemberi komando. Dan diketahui pasukan ini tuh cukup berbahaya, bahkan kemungkinan bisa melukai Hinata. Mendengar ini Sion pun berkata, jika begitu biarkan aku pergi dan mengalahkan semuanya. Diablo juga berkata, biarkan saya saja yang membantai mereka. Namun Rimuru langsung menolak kedua asistennya. Dan di sini Rimuru merasa ada yang aneh dari Damrada, karena ternyata Damrada juga telah meminta Bonnie dan Ziu untuk melindungi Masayuki. Namun alasan pastinya belum diketahui. Rimuru pun kemudian bertanya,
apakah di antara kalian ada yang pernah melihat Kaisar Rudra? Namun, satu-satunya yang pernah melihatnya cuma seorang Gadra. Mengetahui ini, Rimuru dan yang lain pun sangat kaget. Bagaimana bisa mereka selama ini melayani orang yang tidak mereka kenali? Rimuru juga mulai penasaran dengan Gi Crimson. Kenapa dia tuh gak suka kekuatan kekaisaran bertambah? Dan ada kemungkinan tujuan Gi juga menyatukan dunia dengan kekuatan Raja Iblis. Rimuru pun bingung, kenapa nggak langsung dibantai aja? Dan di sini Testarossa berkata, itu karena Nona Felgreen ada di sana. Dan jika seandainya Gi bertarung dengan Felgreen, itu tuh bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Karena Felgreen merupakan salah satu dari 4 True Dragon. Bahkan Testarossa sendiri nggak mampu menghadapinya. Tapi harusnya True Dragon sekalipun bukan ancaman bagi Gi. Tapi tetap aja mereka nggak mungkin bisa dimusnahkan, karena benih naganya akan hidup kembali suatu hari nanti. Namun, jika bagian dari memori dan kepribadian mereka diatur ulang, saat itulah True Dragon akan binasa. Namun, ada kemungkinan mereka bisa hidup kembali menjadi ras iblis. Melihat informasi yang sangat berkaitan dengan Gi, Diablo pun berkata, sepertinya saya akan memanggilnya tuanku. Jadi ayo kita interogasi. Astaga, Mamang Diablo makin greget. Singkat cerita, rapat pun diselesaikan. Mereka pun langsung menyambut kedatangan dari Gi. Gi berkata, yo, aku datang. Tapi harusnya memanggilku akan mendatangkan masalah yang besar. Namun Diablo malah tersenyum. Gi pun jadi ngeri dan langsung duduk di kursinya. Di sini terlihatlah wanita cantik yang ada di sebelah Gi dan punya aura setara. Wanita itu pun berkata, ini pertama kalinya kita bertemu. Salam Raja Iblis Rimuru. Namaku adalah Felzar, White Eyes Dragon. Terima kasih karena telah menjaga adikku. Meskipun saat itu Felzar sangat sopan, tapi auranya bikin Rimuru keringat dingin karena kendali aura iblisnya sangat sempurna. Rimuru pun berkata, salam juga, namaku Rimuru. Akulah yang selalu dibantu oleh adikmu. Mendengar hal ini, Felzar tertawa dan berkata, Rimuru itu terlalu baik pada Veldora. Di sisi lain, ada Ren dan Mizari. Rimuru pun berkata kepada Gi, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Melihat Rimuru yang udah tahu tentang keberadaan Felgreen di Kekaisaran, Gi pun sangat terkesan. Dia pun mulai menjelaskan pertaruhannya dengan Kaisar Rudra, yang intinya Rudra dan Gi bertarung menggunakan pion masing-masing. Jika ada yang berhasil merobohkan semua bagian lawannya, maka dia pemenangnya. Disinilah Benimaru pun berkata, bolehkah saya berbicara? Rimuru sangat kaget karena saat itu Benimaru berbicara tanpa rasa takut di hadapan Gi Crimson. Dan setelah Gi izinkan, Benimaru berkata, jadi apa syarat kemenangan di sini? Apa mereka harus mengalahkan Rudra dan memusnahkan semuanya? Rimuru juga penasaran dengan jawaban Gi. Namun Gi tersenyum dan berkata, oi Rimuru, aku ingin kau menghentikan Rudra. Jadi kau hanya perlu mencari cara untuk mengatasi semua pionnya dan memastikan Gi pemenangnya. Gi pun saat itu mendekat dan memeluk Rimuru sambil berkata, kau pasti akan melakukannya kan Rimuru? Rimuru pun berkata, jadi apa yang akan kudapat dengan menerima permintaanmu? Namun Gi berkata, semua ini ulah Rimuru dan saat ini keseimbangan dunia telah jatuh dan karena itulah Rimuru pun pada akhirnya menerima permintaan dari Gi, yang intinya cara menang di sini dengan menghancurkan semua pasukan dari Rudra tanpa membunuh Kaisar Rudranya. Rimuru pun heran kenapa Gi mau menceritakan semua kepada dirinya, tapi ternyata itu karena Gi menyadari hancurnya seluruh tentara kekaisaran sudah sangat mengesankan. Rimuru pun bertanya, siapa anak buah Rudra yang harus diwaspadainya? Namun Gi sama sekali nggak tertarik mencari tahu hal itu.
Di sini Benimaru pun berkata, "Tuan Rimuru, apakah tuanku mau pergi ke sana sendiri? Itu berbahaya tuanku." Dan karena itulah Benimaru pun menawarkan dirinya sebagai pengawal Rimuru. Rimuru pun berkata, "Dari awal aku nggak berencana pergi sendiri dan memang ingin membawamu, Benimaru." Mendengar ini, Benimaru pun sangat bahagia melihat hal itu. Gi pun tertawa dan berkata, "Wah, hahaha, melihat pemimpin dan pelayannya saling percaya sungguh menarik." Rimuru pun langsung jelasin pada Gi, Benimaru adalah tangan kanan yang paling Rimuru andalkan. Gi pun kaget dan berkata, "Berarti bukan Diablo." Mendengar ini, Rimuru berkata, "Si Diablo itu memang sangat kuat, tapi dia orang yang sangat bermasalah." Gi dan Rimuru pun sependapat, dan di sini hubungan mereka mulai semakin dekat. Singkat cerita, Rimuru pun berkata apakah Rudra bisa memberikan skill ultimate kepada orang lain. Gi sangat kaget karena Rimuru ternyata juga tahu hal ini. Namun, Gi berkata, "Rimuru tenang aja, kekuatan Rudra tidak terlalu kuat dan kekuatan yang dipinjamkannya sangat terbatas. Lagian, seseorang harus dibangunkan sebagai wadah kekuatan." Dan pembicaraan panjang pun terjadi. Rimuru dan Gi juga mulai semakin akrab. Namun tiba-tiba Gi berkata, "Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Kenapa Diablo bisa berevolusi?" Bahkan Gi menyadari hampir semua bawahan Rimuru telah menjadi True Demon Lord. Rimuru pun berkata dirinya telah melakukan eksperimen dan ternyata kekuatan Rimuru punya efek menarik, yang mana Rimuru tuh mampu mengubah jiwa manusia menjadi energi dan memberikan energi itu kepada orang lain. Namun orang itu harus memenuhi syarat evolusi. Gi pun kaget dan berkata, "Itu sangat luar biasa." Gi juga nggak nyangka Rimuru mau memberitahu hal ini. Rimuru hanya berkata kalau dia tuh cuma slime biasa. Tapi Gi berkata slime biasa nggak bisa bicara. Bahkan setelah melihat kinerjamu, aku tahu kau seorang reinkarnasi. Rimuru pun membenarkan hal ini. Gi sangat kaget dengan kebenaran itu sambil berkata, "Hahaha, itu luar biasa. Kukira kau cuma makhluk ajaib yang aneh. Tapi dengan begitu, akhirnya aku mengerti semuanya. Pantas saja kau sangat menyukai manusia. Dan sekarang aku benar-benar bisa mempercayaimu, Rimuru." Rimuru pun tersenyum. Dan di sini Gi pun meminta satu hal. Bisakah Rimuru membangkitkan Ren dan Mizari? Karena Raphael berkata bisa, Rimuru pun langsung menyanggupinya. Gi pun senang mendengarnya. Dan pertanyaannya, berapa jumlah jiwa yang dibutuhkan? Raphael saat itu berkata 500.000. Rimuru pun langsung berkata dia tuh butuh 1,5 juta jiwa. Gi sangat lega karena ternyata jumlahnya telah terpenuhi. Jadi Gi nggak perlu melakukan pembantaian lagi. Dia pun langsung memberikan 1,5 juta jiwa kepada Rimuru. Mereka pun langsung menuju labirin dan memulai ritual evolusi mereka. Dan gak lama, keluarlah Veldora dan Ramirez. Melihat adanya Gi Crimson, Ramirez pun langsung mendekatinya. Dan melihat adanya Velzar, Veldora sangat kaget dan berkata, Kenapa kakak ada di sini?" Velzar pun langsung minta izin ke Rimuru untuk meminjam ruangan sebelah. Rimuru nggak bisa menolak, jadi dia pun mengizinkannya. By the way, kasihan Veldora kena bully. Setelah perginya Veldora, Gi pun memberitahu dirinya tuh tinggal di tempat terdingin di dunia yang bernama The Land of Ice. Di sana, Gi selalu melepaskan aura penuhnya. Makanya makhluk lain tuh nggak bisa hidup di sana. Nggak lama, Velzar dan Veldora pun kembali. Ternyata sejak Veldora kecil, dia tuh udah suka bikin masalah. Dan karena itu, dia pun sering dimusnahkan dan dihajar berkali-kali oleh Velzar. Rimuru pun saat itu berkata, Velzar terlalu berlebihan. Veldora itu harusnya diajari cara melakukan sesuatu dengan baik tanpa adanya kekerasan. Mendengar itu, Veldora yang mau menangis pun senang dibelain Rimuru. Dan singkat cerita, saat mau memberikan jiwa pada Ren dan Mizari, Gi ternyata nggak mau pergi dengan alasan kalau gitu mau ngejagain Rimuru. Namun saat itu Diablo pun berkata, "Fufu, kalau Gi tinggal di sini, berarti hari ini kita bisa bertarung. Lagian aku juga ingin tahu seberapa hebat skill ultimate-mu." Dalam hati Rimuru berkata,
kerja bagus Diablo. Diablo pun langsung membawa Guy pergi dari sana saat itu. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung cepat-cepat memberikan jiwa pada mereka berdua. Tapi anehnya, jiwa yang dikonsumsi saat itu cuma 200.000. Rimuru pun jadi panik dan langsung nanya ke Raphael. Neng Raphael, 300.000 jiwa lagi kemana? Namun Raphael malah berkata, sekarang Testarossa Ultima dan Carrera juga bisa berevolusi. Dan ternyata saat ini juga seorang Raja Iblis Guy Crimson telah ditipu oleh Raphael. Raphael pun berkata, Master anggap aja 300.000 jiwa itu bayaran. Astaga, Neng Raphael ngasih pajak tinggi amat. Dan begitulah akhirnya evolusi pun telah selesai dan Rimuru dapat banyak jiwa gratis. Dan singkat cerita, setelah semuanya selesai, Guy dan yang lain pun pergi meninggalkan kota Rimuru. Di sisi lain, ada sebuah kisah tentang permainan surgawi yang telah berlangsung sangat lama. Kisah di mana Raja Iblis dan pahlawan saling berhadapan. Guy dan Rudra telah bertarung berkali-kali, namun belum ada hasil yang pasti sampai saat ini. Karena dalam pertarungan itu gak boleh ada yang ikut campur. Felgrin pun sangat kesal karena dia tuh gak bisa membantu kekasihnya. Namun pertempuran kini telah berubah dan persiapan selama berabad-abad telah mereka lakukan. Karena Rudra saat ini sangat ingin menang. Makanya Felgrin pun mulai berniat untuk bergabung dalam pertempuran. Bahkan sekalipun dia harus bertarung dengan Felzar, Felgrin gak gentar. Tapi sayangnya itu gak mungkin bakal mudah. Bahkan dari atribut si Raja, Felzar lebih mendukung. Namun ada kemungkinan jika seandainya Felgrin mengerahkan segalanya, dia tuh bisa memusnahkan Felzar dan dirinya sendiri. Dengan kata lain itu serangan bunuh diri. Semua itu dia lakukan demi cita-cita kekasihnya. Namun tiba-tiba Felgrin sangat kaget. Hampir 1 juta pasukan lenyap tanpa jejak. Bahkan kebangkitan yang mereka impi-impikan juga telah gagal. Namun Rudra saat itu masih santai aja meski tahu pasukan besarnya telah dimusnahkan. Tapi berkat itu mereka pun akhirnya tahu kalau 4 primordial yang tersisa kini ada pada Rimuru. Itu artinya permainan mereka telah salah sejak awal. Rudra yang selama ini mengumpulkan kekuatan secara perlahan merasa sangat kaget. Karena ternyata ada sosok yang bisa mengumpulkan kekuatan yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Dia pun mulai penasaran dengan Raja Iblis Rimuru. Bahkan mereka tuh nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam labirin. Meski begitu, Rudra nggak terlalu merasa Ramirez ancaman. Karena Ramirez yang sekarang telah kehilangan banyak kekuatannya. Dan karena itulah mereka pun lebih penasaran bagaimana cara Rimuru menjinakkan Veldora. Karena Felgrin sendiri juga nggak mengerti kenapa anak berbahaya seperti Veldora mau nurutin Rimuru. Dan karena itulah mereka pun mutusin untuk menanyakan hal ini langsung pada Rimuru nanti. Tawa Rudra pun saat itu memenuhi ruangan itu. Oh iya, Rudra dan Felgrin juga udah merasakan adanya pengkhianat di kubu mereka. Dan semuanya udah dalam kendali mereka karena sejak awal Gondola yang telah memanfaatkan para pengkhianat. Dan karena itulah Rudra pun saat ini menunda serangan ke arah Ruminas. Dan di akhir kata, Felgrin pun bangkit. Pertempuran serius selama ribuan tahun akan terulang kembali ke dunia. Di sisi lain, terlihatlah Miranda. Sebagai seorang yang kabur dari medan perang, Miranda harusnya saat ini dijatuhi hukuman mati. Namun, dalam hal kemampuan, Miranda tergolong pintar dalam pengumpulan informasi. Jadi harusnya dirinya nggak bakal dibunuh. Namun, tiba-tiba muncullah Tatsuya Kondo di sana yang bertanya, kenapa Miranda ada di sini saat pasukan lagi berperang. Miranda pun berkata kalau dia tuh kembali atas perintah dari Kalgurio. Tapi sayangnya Kondo yang ada di sana atas perintah dari Rudra. Gak lama Damrada pun datang ke sana. Dan tiba-tiba ledakan dengan cepat terjadi.
Dan seketika Miranda pun jatuh dengan darah yang mengalir di kepalanya. Kondo berkata, "Aku sudah tahu kalian semua mau mengkhianati Yang Mulia." Bahkan Damrada saat itu gak sempat melindungi Miranda. Damrada pun berlutut di samping Miranda dan menutup kelopak matanya. Dan saat itu juga Miranda telah mati dari dunia. Damrada saat itu berkata, dirinya gak menyukai cara kerja dari Kondo yang selalu tanpa perasaan. Namun Kondo berkata, "Aku memang gak punya perasaan. Yang kulihat adalah neraka. Dan Yang Mulia Rudra telah menyelamatkan diriku. Bahkan jika kau menjadi musuhku, aku akan membunuhmu di sini." Mendengar ini, Damrada pun berkata, "Aku adalah pengikut setia Yang Mulia Kaisar Rudra yang tidak akan pernah mengkhianati dirinya." Dan begitulah satu tragedi terjadi. Di sisi lain, persiapan Kazarim untuk melakukan kudeta telah siap. Pasukan setia dari Yuki juga telah berkumpul. Namun, Vega sepertinya masih menyusup ke legium lain. Dan di sana ada juga prajurit yang telah dikumpulkan oleh Damrada dan monster yang dilindungi oleh Miranda. Gak lama, masuklah Yuki dan Kazarim ke ruang rapat mereka. Yuki pun saat itu berkata, mereka besok akan bertemu Raja Iblis Rimuru. Pada awalnya, pasukan Yuki itu ragu pada Rimuru. Tapi Yuki berkata, saat ini Raja Iblis Rimuru telah membunuh 900.000 pasukan kekaisaran yang menyerang. Dan saat itu juga, semuanya bersorak. Karena itu Rimuru lakukan hanya dalam beberapa hari. Semua pasukan pun gemetar. Mereka pun jadi yakin kalau mereka tuh punya kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan kekaisaran. Dan saat itu Arios pun berkata dia percaya pada kekuatan. Dan gak lama cewek cantik yang bernama Tolneut bertanya, kapan bala bantuan dari Raja Iblis Rimuru akan datang? Yuki pun berkata dirinya udah menghubungi Rimuru lewat Gadra. Jadi udah pasti Rimuru dan pengawalnya akan datang besok. Pembicaraan panjang pun terjadi, tapi kesimpulan belum didapatkan karena Damrada sampai sekarang belum juga tiba. Namun gak lama muncullah Damrada di sana sendiri. Yuki pun merasa aneh karena saat itu Miranda tidak ada di sana. Dia pun bertanya, "Di mana Miranda?" Damrada berkata, Miranda telah mati dibunuh oleh Tatsuya Kondo. Mendengar ini, Yuki pun gemetar dan merasakan keanehan. Di sisi lain, Kazarim saat ini mulai menganalisa situasi. Namun, para pasukan sangat marah kepada Damrada. Mereka pun berkata, Damrada telah mengkhianati Yuki. Bahkan, leher Damrada sampai dicengkram oleh Tolneut. Damrada pun berkata, demi kebenaran, seseorang harus kuat. Dan tiba-tiba pergelangan tangan Tolneut meledak. Melihat Damrada, Yuki yakin Damrada sangat mengerikan. Arios yang murka pada Damrada pun langsung berteriak. Namun tiba-tiba Tolneut berkata, "Oi Damrada, kau sosok baik untukku. Jadi aku akan membunuhmu di sini tanpa rasa sakit." Pertempuran pun terjadi, tapi terlalu lambat. Damrada lah yang malah menyerang Tolneut. Serangan itu bernama Spiral Penetration Beak. Tolneut terkejut. Saat itu juga beberapa organ dalamnya telah rusak. Damrada pun berkata, "Meski kau adalah pendampingku, kau nggak ada apa-apanya." Melihat itu, banyak orang langsung bergerak dan menyerang Damrada. Namun, satu tendangan dari Damrada langsung menghancurkan kepala mereka. Bahkan Arios langsung terbunuh. Damrada terus menggila. Ruangan itu bahkan sampai dipenuhi aura pembunuh. Yuki yang pada awalnya nggak mengerti apa-apa langsung minta semua pasukannya untuk mundur. Karena Yuki juga mulai menyadari tujuan dari Damrada. Yang mana Damrada tuh mau mengulur waktu. Karena Damrada sebenarnya tidak mengkhianati mereka. Tapi Damrada saat ini lagi dimanipulasi oleh orang lain. Dan orang itulah yang nantinya akan membantai semua pasukan Yuki. Seluruh pasukan saat itu nggak mau ninggalin si Yuki.
Tapi Yuki minta mereka tetap pergi. Dan benar aja, di ruangan itu pun saat ini tinggal menyisakan Yuki dan Damrada. Mereka pun kemudian saling bercerita. Damrada pun tersenyum jauh di dalam lubuk hatinya. Dia tuh sangat senang mengenal sosok Yuki. Tapi Damrada juga menyadari dirinya saat ini sedang dimanipulasi oleh Tatsuya Kondo. Itu karena kesetiaan Damrada kepada Rudra sangat tinggi. Dan bagi Damrada, Rudra adalah segalanya. Dan diketahui Damrada telah mengenal Rudra lebih lama dari Kondo. Makanya Damrada nggak nyangka Kondo ternyata lebih berbahaya. Bahkan Damrada nggak bisa membatalkan efek manipulasinya. Jadi siapapun yang melihat Damrada pasti akan berpikir kalau Damrada saat ini telah mengkhianati Yuki. Namun Yuki malah menyadari Damrada dimanipulasi. Dia pun merasa sangat senang sambil berkata, "Ayo Tuan Yuki, mari tunjukkan kekuatan kita sebenarnya." Damrada sudah sangat yakin ingin mempercayakan masa depan kepada Yuki. Jadi dia berharap Yuki bisa membunuh Damrada dan mengakhiri perjanjian Damrada dengan Rudra. Namun Yuki malah berkata, "Tenanglah temanku, masih banyak pekerjaan untukmu. Jadi aku akan menyelamatkanmu di sini." Damrada pun berkata, "Hahaha, dengan bersikap naif, Tuan mungkin bisa terbunuh." Tapi jauh di dalam hati Damrada, dia tuh merasa sangat senang. Di sisi lain, saat ini semua pasukan yang dipimpin oleh Kazarim langsung melarikan diri. Namun tiba-tiba mereka merasakan hawa keberadaan orang lain. Orang itu pun berkata, "Itu luar biasa. Padahal aku telah menghilangkan hawa kehadiranku." Dan ternyata itu adalah Letnan Jenderal Kondo yang membawa 50 orang Order of the Nerguard. Kondo pun meminta mereka untuk menyerah. Dan saat itulah Kazarim pun berkata, "Biarkan aku melihat kekuatan penjaga Kaisar Rudra." Kazarim juga mulai kesal saat itu identitasnya sebagai mantan Raja Iblis ketahuan. Dan pertarungan pun terjadi. Gelombang kejut berhantaman saat mereka saling bertanya. Kazarim pun menggunakan skill uniknya yang bernama Planner. Itu adalah skill yang bisa membuatnya memikirkan rencana eksekusi. Serangan tertinggi Kazarim pun terus dilepaskan. Bahkan bom sihir mengerikan meledak di sana. Namun sayangnya Kondo dengan mudahnya menghindari semuanya. Dan dari pandangan Kazarim, Kondo jauh lebih kuat dari Damrada. Untungnya Tiar dan Footman pun masuk dalam pertarungan. Kondo pun mulai kesal dan berkata, "Kalian sangat menyebalkan. Aku akan mengambil kekuatan kalian tanpa membunuh kalian." Aura Kondo pun seketika berubah. Dia pun maju dan mengangkat pedangnya. Seluruh tubuhnya pun ditutupi aura penghancur. Dan bersamaan dengan serangan Footman yang mengerikan. Dan string, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tangan dan kaki Footman terpotong dan langsung terjatuh. Kondo pun saat itu berkata kepada Tiar, "Kau boleh menyelamatkannya." Dan tidak ada niat membunuh di situ. Karena pada dasarnya Kondo tuh cuma mau manfaatin mereka dengan memanipulasi mereka. Tapi Kazarim malah berkata, "Aku telah meremehkan manusia. Oi Footman dan Tiar, berhentilah bermain. Hancurkan dia dengan kekuatan sejatiku sebagai Raja Iblis." Seketika aura iblis langsung menyebar ke seluruh tubuh Kazarim. Kekuatannya pun telah melampaui batasnya. Footman dan Tiar pun mengamuk mengikuti Kazarim. Aura iblis terus meluas. Dan disinilah Kondo pun mulai mengungkit kelahiran dari Clayman. Mendengar ini, kemarahan Kazarim gak tertahankan. Karena Kondo mengaku dialah orang yang telah memanipulasi Clayman. Dan pertarungan pun terjadi. Namun saat itu, Kondo pun menarik pistolnya. Dan Dor, Cruise Bomb of Domination, itu adalah harta rahasia yang telah diberikan oleh Rudra, yang di dalamnya terdapat mantra dominasi. Dan dominasi ini hanya bisa digunakan sekali dalam satu waktu. Kazarim pun langsung jatuh dalam kendali Kondo.
Dan pertarungan itu pun selesai. Sampai sekarang semuanya masih sejalan dengan keinginan dari Kondo. Di sisi lain, Yuki dan Namrada masih bertarung. Semakin lama pertempurannya menjadi semakin mengerikan. Adu pukulan berkali-kali terjadi, bahkan sampai membuat Yuki mulai kelelahan. Dan sering tendangan Yuki lepaskan, namun Namrada malah melakukan serangan balik. Namrada pun terus bergerak melebihi batasan kekuatan manusia. Dan saking cepatnya, gerakannya sangat sulit untuk dilihat. Yuki pun terus mencoba berkomunikasi dengan Namrada. Dan di sini, Yuki pun menyadari Namrada sebenarnya punya skill ultimate. Ya, meskipun itu cuma pinjaman, yang artinya skill Namrada adalah hadiah dari Kaisar Rudra. Mendengar ini, Yuki pun sangat kaget karena itu adalah hal yang sangat mustahil. Tapi memang itulah faktanya. Oh iya, di sini Namrada pun membahas tentang Gi yang punya kekuatan gak logis, yang artinya sekuat dan sejauh apapun evolusi seseorang, melawan Gi adalah hal yang mustahil. Bahkan Rudra sendiri menyadari hal itu. Makanya selama ini Rudra melakukan kebangkitan manusia yang bisa menjadi wadah skill ultimate, supaya lebih banyak manusia yang punya skill ultimate. Dan percakapan panjang pun terjadi, sampai pada akhirnya Yuki pun berhasil menerobos penghalang mental Namrada. Yuki pun langsung mencoba mengangkat dominasi Kondo pada Namrada. Yuki pun terus mendorong ability blocking untuk menghancurkan penghalang mental Namrada sambil menghantam dada Namrada. Dan saat itu juga Namrada pun berhasil terlepas dari dominasi. Mereka pun sangat senang dan berencana segera bertemu dengan Raja Iblis Rimuru. Namun saat mereka ingin pergi, tiba-tiba seseorang muncul di sana dan berkata, apakah Namrada mau mengkhianati yang mulia Kaisar Rudra? Ternyata itu adalah Felgreen. Yuki pun langsung mencoba membandingkan kekuatannya. Namun gak ada kemungkinan sama sekali untuk menang. Dan gak lama muncullah Kaisar Rudra di sana. Namrada pun saat itu langsung berlutut. Karena bagi Namrada, Rudra adalah segalanya. Yuki pun bertanya kenapa Rudra bisa ada di sini. Namun tiba-tiba Yuki pun dipaksa berlutut. Anehnya meski Yuki punya anti-skill, ini tuh tetap nggak berguna. Rudra pun mulai merendahkan si Yuki. Ini tuh sampai membuat Yuki sangat marah. Felgreen saat itu langsung ingin membunuh Yuki. Tapi Rudra berkata, jangan lakukan hal itu. Aku suka kelucuan anak itu. Lagi pula, dia adalah salah satu pionku. Yuki pun saat itu berdiri dan berkata, aku nggak tertarik tunduk pada orang yang jauh lebih lemah dari diriku. Jika Rudra mau Yuki menurut, Rudra harus nunjukin kekuatannya di sini. Yuki pun saat itu langsung melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mencoba menyentuh Rudra dengan tangannya sambil melepaskan kekuatan King of Greedy, Suck Life, dan Power to Block. Dan dari gabungan teknik itu, serangan mengerikan pun tercipta. Namun dengan kecepatan yang benar-benar nggak logis, Felgreen pun menangkisnya dengan tangan kanan sambil berkata, kau tidak akan mungkin bisa melukai Rudra selama aku ada di sini. Dan betapa mengejutkannya, dari sentuhan Felgreen aja Yuki udah terluka. Elemen mengerikan pun langsung mengikis tubuh Yuki. Untungnya saat itu Yuki langsung mundur, dan jika telat sedikit saja dia pasti langsung binasa. Yuki pun saat itu panik dan berkata, ini benar-benar mustahil. Bahkan kekuatanku bisa diluapkan dalam sekejap. Yuki pun menyadari gak ada jalan lain di sini. Perbedaan kekuatan terlihat sangat jelas. Rudra cuman tersenyum. Namun Rudra kemudian bangkit dan berkata, baiklah, aku akan menjadi lawanmu. Jika seandainya Yuki bisa menahan dominasi dari Rudra, maka Yukilah pemenangnya di sini. Dan saat itu juga Yuki bebas melakukan apapun yang dia mau. Yuki pun saat itu berkata, baiklah kalau begitu, ayo Rudra, sambil mempertaruhkan segalanya.
Yuki dan Rudra pun langsung melepaskan kekuatan penuh mereka. Namun saat perlawanan tersebut, Yuki dalam sekejap tertelan dalam kekuatan tertinggi King of Justice. Dan saat itu juga dominasi absolut dari Rudra langsung mengikat kehendak dari Yuki. Rudra pun saat itu berkata pada Dhamrada, "Maafkan aku Dhamrada, sekarang kembalilah padaku." Dhamrada pun berkata, "Semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu yang mulia Kaisar Rudra." Di sisi lain, suasana kota Raja Gazel penuh dengan kecemasan. Dia juga kaget setelah tahu banyak bawahan Rimuru yang udah jadi True Demon Lord. Gazel juga berniat membicarakan hal ini pada Elmesia. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi di sana. Muncullah Felgreen di kota timur Dwargon. Saking kuatnya auranya, bahkan bola kristal pengintai langsung pecah di sana. Semua orang pun jadi panik karena Felgreen bukanlah sosok yang bisa mereka lawan. Tapi karena nggak ada pilihan lain, Gazel pun berkata, "Ayo kita bertarung." Seluruh pasukan pun bersorak. Dan disinilah Gazel pun mulai merasa mungkin ini alasan Rimuru mengevolusikan bawahannya. Tapi ya udahlah, Gazel pun langsung melepaskan aura pahlawannya dan terbang ke medan perang. Di sisi lain, Suna pun menyampaikan pada Rimuru, tadi malam Laples ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuan Rimuru. Dan karena itulah Rimuru pun berniat menemuinya. Dan pembicaraan langsung akan dilakukan di ruang rapat. Dan singkat cerita, pertemuan besar pun dilakukan. Menurut Laples, Yuki telah mengatur tempat pertemuan untuk besok. Dan Laples akan jadi pengawal mereka ke sana. Rimuru nantinya akan membawa Benimaru, Gadra, Sion, dan Diablo. Dan saat itu, Sion pun berkata, "Serahkan padaku, tuanku. Selama aku ada, Tuan pasti akan baik-baik aja." Diablo juga berkata, "Kufufu, dengan aku di samping tuanku, semua masalah akan sangat mudah." Namun tiba-tiba, Testarossa berkata kalau dirinya mungkin lebih cocok jadi pemandu. Karena pada dasarnya, alam iblis Testarossa dulu ada di Kekaisaran. Dan karena itulah, Gadra pun ditukar dengan Testarossa. Mendengar ini, Testarossa pun jadi sangat bahagia. Dan di sini, Venom juga telah ditunjuk sebagai pengawal dari Masayuki. Dan setelah banyak mengatur pasukan, pertemuan pun diakhiri sementara. Namun, keesokan harinya, suasana malah berubah. Kabar kemunculan dari Felgreen telah sampai pada Rimuru. Pasukan pun langsung dikirim ke sana. Laples juga mendapat kabar tidak mengenakan. Dan ternyata Kazarim telah didominasi oleh Kondo. Bahkan Yuki telah dikalahkan. Rimuru pun saat itu langsung melihat situasi medan perang. Dan melihat Felgreen langsung menghubungkan medan gaya super berat. Dan memusnahkan 60.000 pasukan. Hujan darah bertebaran di mana-mana. Arera yang melihat itu menjadi sangat serius karena dirinya sendiri belum terlalu bisa mengendalikan Gravity Collapse. Dan di sini Diablo pun berkata, "Kufufu, kakak dari Tuan Veldora sangat lucu. Aku jadi ingin melawannya dengan serius." Rimuru awalnya ragu Diablo bisa ngalahin Felgreen, tapi saat itu Raphael berkata, jika seandainya Diablo benar mengeluarkan kekuatan penuhnya, Diablo punya peluang kemenangan. Dan di sini Testarossa pun menunjuk ke tempat yang banyak mayat. Memang ada banyak mayat bertumpuk di sana. Dan terlihatlah Kazarim yang telah dimanipulasi. Melihat hal ini, Laples pun sangat putus asa. Namun Rimuru berkata, sekarang bukan saatnya menyerah. Kita cuma perlu membantai Kondo dan mengembalikan Kazarim. Lagian, Yuki saat ini masih bertarung. Jadi jangan kalah sekarang. Laples sangat kaget. Dia pun tertawa dan berkata, sungguh sangat aneh. Kau mengatakan hal yang sama dengan Yuki. Dan di balik topengnya, Laples pun tersenyum. Dan di sini Laples pun bertanya pada Rimuru, apa sebenarnya tujuan Rimuru? Namun Rimuru dengan polosnya berkata, hidup bahagia selamanya dengan semua orang.
Loveless pun bertanya lagi, apa Rimuru mau mengendalikan dunia? Namun Rimuru malah berkata, itu adalah hal yang merepotkan. Loveless berkata lagi, taklukkan dunia dan semuanya akan sesuai dengan keinginanmu. Namun Rimuru berkata, itu membosankan dan menjelaskan keinginan polosnya. Loveless sampai kebingungan melihat Rimuru. Tapi Rimuru benar, menaklukkan dunia bukanlah hal yang mudah. Setelah mulai mengenal Rimuru, Loveless pun mulai menjelaskan kalau mereka tuh diciptakan oleh Kazarim dari kumpulan mayat dengan mantra terlarang Monster, Death, and Abyss. Dan jika Kazarim membangkitkan makhluk dengan 60.000 mayat, maka akan terlahir 10 undead elf yang jauh lebih hebat dari Kelaiman. Di akhir kata, Loveless berkata, itu keluargaku. Aku ingin menyelamatkan Yuki dan Kazarim. Jadi tolong bantu aku. Loveless pun menundukkan kepalanya dan rencana pun dilakukan. Gabit dan beberapa pasukan lain langsung dikirim untuk membantu Raja Gazel. Dengan catatan, mereka tuh nggak boleh berhadapan langsung dengan Felgreen. Rimuru berencana menyelamatkan si Yuki. Dan setelah itu, Rimuru akan kembali sebagai lawan Felgreen. Dan untuk berjaga-jaga, Ultima dan Carrera diizinkan menangani Felgreen jika di luar kendali. Dan di sini, Testarossa pun berkata, sepertinya dirinya juga harus ikut bertempur jika Carrera dan Ultima melawan Felgreen. Dan karena itulah, Testarossa pun gak jadi ikut Rimuru. Dan Gadrala yang akan jadi pemandu Rimuru bersama Benimaru, Sion, Zoe, dan Diablo. Dan setelah semuanya selesai, mereka pun langsung berteleportasi. Namun tiba-tiba terlihatlah Felgreen di sana. Benimaru, Zoe, Sion merasa sangat bingung karena harusnya Felgreen saat ini ada di medan perang. Diablo pun berkata, kita dikepung. Sepertinya ini adalah jebakan. Rimuru saat itu juga merasakan ada banyak orang di sana. Dan gak lama muncullah Yuki yang telah didominasi. Loveless saat itu nggak tahu apa yang terjadi. Namun Yuki berkata, kita akan menang jika mengalahkan Raja Iblis Rimuru di sini. Seketika aura pembunuh dari Sion dan Zoe langsung dilepaskan. Loveless berusaha membuktikan kalau dia tuh nggak tahu apa-apa. Namun Rimuru tersenyum dan berkata, tenanglah Loveless, dia bukan lagi Yuki yang kau kenal. Karena sepertinya dia telah dikendalikan. Dan saat itu juga Felgreen pun membuka lapisan tipis penghalang. Kekuatannya sangat luar biasa. Di sisi lain terlihatlah Rudra yang sangat mirip dengan Masayuki. Pembicaraan panjang pun terjadi. Di sini Rimuru pun jadi tahu Felgreen tuh punya keberadaan paralel yang bisa memecah kesadaran. Dan di sini Raphael juga menyadari musuh sebenarnya menginginkan Veldora dan akan menjadikan Veldora sebagai bidaknya. Rimuru pun langsung berbicara dengan Veldora melalui koridor jiwa. Dan benar aja, Felgreen udah ada di luar labirin. Rimuru pun bolehin Veldora gunain kekuatan penuhnya melawan Felgreen dan meminta Veldora mengatasinya. Veldora pun senang dan berkata, serahkan saja padaku sahabatku. Melihat Rimuru yang tahu tujuan mereka, Rudra tersenyum dan berkata, kau pria yang sangat menarik. Jadilah pelayanku, akan kujamin wilayahmu. Namun Rimuru berkata, aku menolak. Itu artinya negosiasi telah gagal dan pertempuran akan terjadi. Felgreen pun saat itu tersenyum dan menjentikan jarinya. Dan terlihatlah situasi medan perang. Testarossa, Ultima, dan Carrera bertarung melawan keberadaan paralel dari Felgreen. Pertarungan sengit pun terjadi. Namun meski 3 lawan 1, Felgreen masih menang saat itu. Rudra pun berkata, Rimuru bodoh karena menolak tawarannya. Namun Rimuru malah berkata, cara berpikirmu sangat membosankan. Felgreen pun bertanya, bagaimana cara Rimuru menundukkan Veldora? Rimuru cuman berkata,
Veldora adalah temanku. Dan setelah itu, Felgreen pun pergi dari sana agar dia tuh bisa ngadepin Veldora yang punya mana lebih banyak dan mengurangi keberadaan paralernya. Memang saat pertempuran, Veldora terlihat lebih unggul. Bahkan pertarungan seperti akan Veldora menangkan. Namun tiba-tiba muncullah sebuah pesawat di sana dan keluarlah Letnan Kondo yang menembakkan sesuatu pada Veldora yang membuat Veldora sampai merasakan sakit yang luar biasa. Dan saat itu juga koridor jiwa Rimuru dan Veldora telah dihancurkan. Semua efek skill juga nggak bisa digunakan. Rimuru pun sangat marah dan berkata, "Jangan bercanda bajingan." Rimuru pun menyerang Kaisar Rudra, namun gak berguna karena Rudra telah mengangkat keberadaannya. Rimuru sangat murka melihat bawahannya yang sangat khawatir. Dia pun mencoba menenangkan dirinya. Tapi di tengah keputusasaan, Rimuru berkata, "Ah begitu ya, gak perlu kasihan. Kalian telah membuatku sangat marah. Kalian merusak segalanya dan menyakiti sahabatku. Jika memang itu yang kalian mau, akan kubinasakan kalian semua." Dan saat itu juga Rimuru pun melepaskan semua kekuatan yang selama ini telah dia tahan. Nah jadi itulah untuk akhir dari volume 14. Dan mungkin segini dulu dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.